Surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap makhluk yang bernyawa pasti merasakan mati. Dan dalam hidup ini Allah menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Dan kepada Allah lah kita kembali. Jadi sepenuhnya hidup ini ujian. Ketika datang yang kita inginkan itu ujian. Ketika datang yang tidak kita sukai itu juga ujian. Dipuji ujian, dicaci ujian, sakit ujian, sehat juga ujian. Ujian mana yang paling berat? Ujian yang paling berat adalah sesuatu yang membuat kita lebih mudah lupa kepada Allah. Karena lulusnya ujian adalah jadi ingat kepada Allah, itu lulus. Oleh karena itulah bahagia itu adalah ketika kita bisa menyikapi ujian ini dengan benar. Namanya apa? Hayatan Thayyibah. Surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah. Walanajziyannakum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, niscaya Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini. Di akhirat kita mendapat yang lebih baik dari yang kita kerjakan. Seperti apa hayatan thayyibah? Para ulama menulis berbagai pendapatnya. Kalau diringkaskan seperti ini ya. Pertama, orang-orang yang mendapatkan hayatan thayyibah, maka hatinya dibuat tenang oleh Allah. Ini rezeki termahal. Tenang, tentram, adem, bisa menyikapi hiruk pikuk puji maupun caci. Dipuji tidak membuat dia bangga dan ujub, dicaci tidak membuat terluka. Kenapa? Karena orang yang beramal soleh itu fokusnya adalah syarat amal soleh ada berapa? 2. 1, niatnya ikhlas, dan yang kedua caranya benar, ittiba kepada Rasulullah. Di sini bahagia itu pada niat lillahi ta'ala, niat mencari keridhaan Allah, niat untuk mencari pahala akhirat, itu termasuk ikhlas hadirin. Dan hidupnya lurus benar di jalan yang Allah sukai. Jadi tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada bahagia di dalam perbuatan tercela, tidak ada. Jadi kalau mendengar ada koruptor kaya, pasti tidak bahagia, itu pasti. Wah, orang ini tukang pacaran terus, banyak selingkuh, berbuat maksiat, pasti tidak bahagia. Bukan kira-kira, itu sudah pasti. Wah, itu orangnya sombong, petantang petenteng, tukang pamer kekayaan, pamer kedudukan, punya harta melimpah. Kalau dia tidak dalam niat dan cara yang benar, pasti tidak bahagia. Pasti tidak bahagia. Karena bahagia itu diberikan oleh Allah pada orang yang ikhlas. Makanya tenang, rezekinya cukup, dan dia qanaah. Orang bahagia itu qanaah. Kemarin hadisnya dibacakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Pasrah ke Allah, rezekinya cukup dan qanaah, puas, senang
puas hatinya itu dengan Allah memberi ini, puas. Walaupun rumahnya kecil, kontrakan, puas. Walaupun kendaraannya sederhana, puas. Diberi apa aja, puas. Wah, kalau orang seperti ini bagaimana dia bisa maju? Justru karena dia qanaah, Allah menganggapnya bersyukur, Allah nambah. Walaupun mungkin tidak terpikirkan, tidak ingin, tapi kalau Allah mau memberi, nambah. Rasulullah qanaah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat qanaah dan diberi saja oleh Allah. Jadi kalau qanaah itu tidak menghentikan pemberian Allah, malah menambah karunia Allah. Bahagia dan ditambah. Apalagi orang-orang yang hayatan thayyibah, ya selain ketenangan, bahagia, kemudian ridho, hatinya tuh ada episode apapun tidak komplain, terima. Yang menderitakan orang itu tidak menerima takdir itu penderitaan. Padahal kalau memang Allah menakdirkan sesuatu, ya kita tidak punya pilihan, harus terima. Kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah. Ini kita tidak tahu nih, turun dari sini apa yang akan terjadi, tidak tahu sama sekali. Tapi semua perbuatan Allah pasti baik. Terima. Nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Tidak boleh seperti yang lagi jalan, genteng jatuh, saya tidak terima, saya tidak terima. Padahal tanda terimanya sudah jelas, benyut. Terima hadirin. Ini suara saya lagi parau begini, saya terima. Habis suara yang mana lagi yang saya keluarkan? Nah, batuk, terima, udah keluar. Akan banyak kejadian yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Terima sambil taubat, karena yang tidak baik itu diundang oleh dosa kita, ya. Ridho, kemudian hayatan thayyibah, syukur. Syukur aja. Sibuk bersyukur atas semuanya. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa napas, bisa kedip, bangun, alhamdulillah, tulang saya masih komplit, bisa jalan ke toilet, alhamdulillah, dekat. Gimana kalau jauh di toilet ada lubangnya? Alhamdulillah. Gimana nggak ada lubangnya? Ada air, alhamdulillah. Nggak usah dibunyikan ya, alhamdulillah toilet. Enggak, bukan begitu hadirin. Alhamdulillah, ada air, ada sabun. Masya Allah, nikmat itu dari Allah. Buka lemari, ada pakaian untuk menutup aurat, alhamdulillah. Lihat makanan, ada air minum, alhamdulillah. Ala kulli hal, alhamdulillah. Assalamualaikum, alhamdulillah ada yang menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini semua nikmat berwarna, alhamdulillah, karena ada yang tidak bisa lihat. Suara apa? Suara aagim, ya. Menyerupai ayam serak, ya. Alhamdulillah bisa mendengar. Tiba-tiba pas duduk kejepit, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Masih ada rasa sakit. Kalau nggak ada sakit, gawat ini. Ngedudukin katel panas juga. Oh, apa ini kok bau? Ada yang terbakar padahal pantat dia, kan repot. Alhamdulillah, ala kulli hal. Orang yang hayatan thayyibah, alhamdulillah. Dalam segala keadaan. Dan kalau orang tenggelam dalam rasa syukur, udah nggak ada penderitaan itu, karena di balik semua yang dianggap menderita juga banyak nikmat. Banyak nikmat. Coba sakit gigi, syukur atau sabar? Jawab.
Itu benar, sabar dan syukur. Banyak mananya? Banyak sabarnya, banyak syukurnya kalau sakit gigi. Sakit gigi itu sakit yang paling dramatis. Sakitnya Masya Allah dan kurang wibawa ya. Ditengok juga kurang keren, selfie besar sebelah. Dikirimin buah-buahan, emosi karena makanannya dimakan oleh yang jaga. Lebih banyak sabar atau syukur? Caranya begini, yang sakit berapa? Satu, yang tidak sakit banyak atau sedikit? Lebih banyak yang sakitnya, lebih banyak yang tidak sakitnya. Nah, yang sakitnya disabari, yang tidak sakit disyukuri. Jangan fokus kepada yang sakit terus. Kalau fokusnya ke yang sakit, kita tidak mensyukuri yang ada. Alhamdulillah, cuma satu. Satu juga paten. Ini hidung sehat, mata, telinga, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ini cerita lama. Pernah ada ibu-ibu sedih sekali di pojok sana, ingat cerita. Aduh, saya itu sedih sekali. Kenapa, Bu? Saya tidak bisa menghilangkan kesedihan. Ya, ceritanya gimana, Bu? Saya ini telat nikah. Berarti tidak ada yang telat nikah. Semuanya pada waktu yang Allah tetapkan. Telat itu versi kita. Nggak ada yang telat. Nggak mungkin takdir Allah telat. Benar? Yang telat itu kita telat baik ke Allah, telat tobat, telat taat. Udah gitu, saya itu hamil. Udah hamil, saya keguguran. Lalu ternyata di rahim saya ada kista. Tahu nggak? Enggak, Bu. Saya tidak tahu, tapi nggak kayak gitu jawabnya. Oh enggak, Bu. Tahu-tahu ternyata saya harus dioperasi. Rahim saya sekarang diambil, nangis. Bisa dipahami ya. Saya tidak mungkin punya anak. Nangis, sedih. Ya bisa dimengerti. Jangan dianggap remeh kepedihan itu. Karena kita lelaki tidak punya rahim. Pasti wanita ingin sesuatu yang menjadi fitrahnya seorang wanita. Sesudah agak lama nangis. Jadi yang diambil itu operasi apanya? Rahim. Maaf, boleh saya tanya, Bu, kalau jantung ibu? Oh, jantung saya normal. Mungkin paru-paru ibu ada masalah. Oh, alhamdulillah normal. Tulang, sumsum tulang belakang atau ada kelainan. Oh, normal. Atau mungkin ingatan ibu tergores. Enggak, alhamdulillah normal. Tanya aja, alhamdulillah ya, ayah. Ujungnya untung cuma rahim, semuanya normal. Baik, kita pulang. Kenapa? Karena fokusnya diarahkan. Yang tadinya fokus kepada yang dianggap kepahitan, kemudian kita fokuskan kepada nikmat dari Allah. Masya Allah. Termasuk ada seorang anak yang, ibu saya itu enggak baik, galak, pelit. Terus kata seorang pembimbingnya, tulis kejelekan ibumu kepadamu. Tulis, suka marah, banyak nyuruh, jajanan dikit, dikit-dikit, nongol sedikit saya disuruh ya. Nah, paling 5, 6. Sekarang tulis jasa perjuangan pengorbanan ibumu untukmu. Mulai dia nulis. Waktu di perut ibu, di rahim ibu 9 bulan, pasti berat. Ibu sering mual. Waktu melahirkan, ibu sakit. Waktu disusun, nangis bersimbah air mata. Bukannya marah, jadi malah minta maaf. Makanya orang-orang menderita itu namanya salfok, salah fokus, atau gaplok, gagal fokus. Makanya orang-orang yang hayatan thayyibah itu hidupnya bahagia karena fokusnya kepada karunia Allah. Fokus dengan apa yang Allah berikan. Apa sih untungnya kalau kita ingat-ingat terus kepada karunia Allah, optimis menghadapi hidup ini. Selama puluhan tahun saja kita dijamin oleh Allah
dengan beragam nikmat. Makanya orang-orang yang senang bersyukur itu nikmat. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, segala dirasa. Nikmat, nikmat, nikmat. Nah itu diantaranya. Dan ketika diuji, dia akan sabar. Orang yang hayatan thayyibah. Karena sadar hidup ini ujian. Dia yakin setiap ujian ini terjadi dengan izin Allah. Setiap ujian ini sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Dan yakin ujian ini pasti untuk kebaikan. Allah menguji kita untuk kebaikan, untuk mengangkat derajat, mengugurkan dosa, menambah pahala. Jadi ketika harus menghadapi ujian, dia ridho, dia jalanin aja. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana? Maka rahasianya adalah dari awal harus senantiasa memeriksa niat, lalu meluruskan niat setiap waktu. Karena niat ini awalnya yang bisa membuat bahagia.